Kalau kiri tidak bisa tunjukkan taringnya, kalau dia terlihat seperti ayam sayur, kayaknya nanti bukan masyarakat lain deh, tetapi saya sebagai Ketua Jaris 98 akan mengajak semua elemen-elemen lainnya untuk membubarkan KPK itu sendiri. Kita kasih waktu 2,5 tahun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Ibrahim Malik Fatsei di JCC Network dan juga Ruang Bicara. Kita sudah kedatangan tamu, Bang Willy Prakarsa. Bang Willy Prakarsa ini Ketua Umum atau Presidium Jaris 98 ya Bang? Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, teman-teman semuanya, JCC Network dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita bersama Bang Willy akan sedikit mengulas soal isu yang belakangan ini menjadi cukup fenomenal, kontroversial dan memanas di tengah masyarakat kita, yaitu terkait dengan pernyataan dari salah satu ketua umum partai, sebut saja PDIP Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, terkait dengan pembubaran salah satu lembaga penegak hukum, yaitu KPK. Biar tidak melebar jauh, kita langsung saja minta tanggapan dari Bang Willy. Setuju atau tidak KPK ini harusnya dibubarkan atau seperti apa? Memang sebuah terobosan unik yang mudah dipolitisir. Ucapan dan statement daripada Ketua Umum PDIP Ibu Haja Megawati Soekarno Putri yang belakangan kita anggap cukup fenomenal, kontroversial untuk bubarkan KPK. Terlepas suka atau tidak suka, entah itu bagian yang dipelintir sekaligus dipolitisir seputaran statement tersebut. Tapi perlu kita ketahui bahwa KPK itu ada sejak pemerintahan Megawati pada tahun 2002 didirikan. Kenapa KPK itu didirikan? Karena pada waktu itu Polri, penyidik, dan kejaksaan dirasa belum mampu atau maksimal untuk menangani penanganan kasus korupsi yang dikenal sebagai Lex Specialis Extraordinary Crime. Namun sejatinya kita tahu bahwa KPK adalah lembaga ad hoc. Artinya tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lembaga ad hoc itu pun harus siap secara legowo sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Kemungkinan bahasa atau statement dari Ibu Megawati ini untuk dibubarkan bagian dari motivasi mensupport, memberi suatu penguatan agar Ketua KPK dan jajaran ini memiliki integritas, tegakkan hukum, tidak mudah untuk diintervensi, seret pelaku tersebut, kemudian ya dihukum karena ini jauh lebih berbahaya koruptor dibanding terorisme atau bandar-bandar narkoba. Jadi sah-sah saja kita harus sikapi hal tersebut di balik statement daripada Ibu Megawati Soekarno Putri. Terlepas diterima atau tidak diterima, itu ada di tangan rakyat. Ini kan dampak dari pembubaran KPK ini juga tidak kecil nantinya nih Bang. Pasti. Oke. Jikalau memang ini terjadi, Presiden mengambil sikap, kan dampaknya luas. Kalau terkait dengan statement dari Pak Jokowi setelah Megawati, beliau langsung ambil langkah cukup bijak. Pak Jokowi katakan dalam statementnya bahwa KPK ini lembaganya sudah bagus. Akan tetapi harus berani dievaluasi. Coba diingat-ingat kemudian dibaca kembali. Itu statementnya Pak Jokowi yang saya baca. Artinya apa? Pemerintah ini sudah sangat terbebani dan dibebani. Anggaran buat operasional KPK itu luar biasa.
jangan sampai terjadi lebih besar pasak daripada tiang. Ada baiknya hasil sitaan, hasil tangkapan, kemudian penyerahan barang bukti adapun disita oleh negara harusnya transparan gitu. Dibikin berita acara penyerahannya. Jadi selama ini banyak masyarakat taunya KPK lakukan OTT, barang buktinya kemudian dipublis. Untuk pengembalian barang bukti atau yang disita oleh negara semua aset itu tidak disebutkan. Kurang transparan. Di sini timbul satu pertanyaan, ada apa? Dibuat aja berita acaranya. Jadi jangan sampai nanti ada kesan lebih besar pasak daripada tiang. Jadi bukan cuma KPK aja. KPK itu jelas. Sekarang ini bukan hanya pada OTT, penindakan, tetapi kan adanya KPK saat ini, fungsinya KPK adalah lakukan pencegahan daripada penindakan. Kalau untuk masalah penindakan jelas ada Polri, kemudian ada jaksa, kan seperti itu. Cobalah biar tambah greget, jangan kayak ayam sayur. Hajar semua koruptor, bergerak, independen, sikat yang merugikan negara. Dan saya yakin Firly bukan ayam sayur. Firly juga bukan pecundang. Firly ini petarung. Saya kenal beliau saat beliau menjadi Wakapolda di Banten. Gebrakannya slow tapi pasti gitu. Yang saya tahu tentang Firly seperti itu. Dia bukan main asal gebrak tanpa ada bukti yang cukup, minimal 2 alat bukti. Lembaga yang tepat untuk menggantikan KPK kalaupun memang dibubarkan itu, menurut Abang lembaga yang mana? Saat ini saya belum tahu persis sih, tetapi ada baiknya dikembalikan lagi ke institusi masing-masing seperti Polri, karena Polri sekarang kan sudah punya badan sendiri, Badan Tipikor. Nah kemudian dari Kejaksaan sendiri sudah ada khusus penanganan masalah korupsi. Jadi daripada membuat lembaga baru setelah KPK dibubarkan, kayaknya mubazir lebih baik uang itu dialokasikan untuk mensubsidi kebutuhan rakyat. Tapi saya bukan berarti terjebak dalam pertanyaan Anda itu tadi ingin bubarkan, tidak. Kalau memang mau dibubarkan, kita lihat kinerja Firly ini 2,5 tahun. Kalau Firly tidak bisa tunjukkan taringnya, kalau dia terlihat seperti ayam sayur, kayaknya nanti bukan masyarakat lain deh, tetapi saya sebagai Ketua Jaris 98 akan mengajak semua elemen-elemen lainnya untuk membubarkan KPK itu sendiri. Kita kasih waktu 2,5 tahun. Juga jangan terjebak. Di sini banyak yang menghendaki KPK itu dibubarkan. Mungkin bagian sakit hati dari tim koruptor yang merasa bosnya ditahan, anggaran tidak ngucur lagi ke anak buahnya, kayaknya seperti itu. Berarti ini anggaran banyak yang mandek ini. Banyak yang mandek, nggak turun ke jalan, nggak turun ke bawah. Tapi saya percaya dengan Firly, sekali lagi Firly ketua KPK sekarang ini, Firly Bahuri, seorang petarung bukan ayam sayur. Kita lihat 2,5 tahun kita kasih waktunya beliau untuk obrak-abrik semua koruptor. Jika memang dalam waktu 2,5 tahun tidak terbukti, ya kita yang bubarkan. Bukan berarti kami, kita ini afiliasi dengan para koruptor, naudzubillahi min dzalik. Gitu. Dan saya minta juga sama Firly dan jajaran, kalau bisa coba dong tolong disorot tuh soal Tangsel, Tangerang Selatan, APBD-nya luar biasa. Tolong disorot kinerjanya, anggarannya. Saya khawatir gitu. Kalau memang sudah ada indikasi, tangkap gitu, kemudian disidangkan dan dihukum. Harapan saya dan kawan-kawan di Tangsel seperti itu. Yang kedua, kenapa saya dan Jaris 98, kawan-kawan partisipan di sana tuh suka lakukan fogging gitu ya. Harusnya ini kan Pemkot Tangsel yang mengeluarkan anggaran. Kenapa saya dan kawan-kawan? Pintu masuknya di situ Tangsel, pintu masuknya.
Nah, ini berhasil ketar-ketir semua. Saya percaya Firly mampu. Tapi saya percaya, sekali lagi saya tekankan, koordinasinya dengan Polri baik, dengan Pak Kapolri, dengan Pak Jaksa Agung baik. Dan saya masih berkeyakinan bahwa Firly mampu untuk menenggelamkan semua aset dari koruptor itu untuk negara. Pernah saya bilang dalam sebuah statement saya, kalau saya jadi presiden 3 hari korupsi saya babat habis. Solusinya seperti apa dalam 3 hari bisa disterilkan zero korupsi? Gampang buat saya, hapus undang-undang korupsi maka nggak ada koruptor. Selesai. Upaya-upaya penegakan supremasi hukum yang memang dilakukan oleh KPK dengan sungguh-sungguh. Itu wajib kita dukung. Kemudian dirasa kelak pada suatu ketika agak sedikit nyeleneh, harus juga teman-teman dari media JCC mengkritisi. Jangan pernah takut, jangan pernahlah untuk berbuat baik. Sekali lagi terima kasih Bang Willy sudah mau hadir di JCC Network untuk membicarakan perihal isu-isu yang saat ini lagi memanas juga. Dan banyak solusi sekaligus tekanan, harapannya juga dari Bang Willy lebih kepada KPK dan juga masyarakat pada umumnya, agar sama-sama kita mengontrol perilaku koruptif di negara ini bersama lembaga hukum, setidaknya menurun. Amin. Karena untuk memberantas korupsi di Indonesia ini secara keseluruhan kayaknya nggak mungkin, Pak. Dan harapannya kepada Firly Bahuri juga lebih upgrade dan lebih inovatif dalam mengembangkan kepemimpinannya di lembaga KPK. Secara terbuka dan transparan. Betul. Biar masyarakat juga trust kepada KPK, bukan hanya ke Firly Bahurinya, juga kepada KPK. Demikian dengan saya, Ibrahim Malik Fatsih dan juga Bang Willy di JCC Network. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.